Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, kepada para sahabat, ahlul bait, para tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, para ulama was-salihin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki Al-Asani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Maliki Al-Asani, khususan ila Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim wa anwarihim fid dharaini fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini amaliha al-adha yumatu anit tariq. Fawajadtu fi masawi a'maliha an-kha'ata takunu fil masjid la tudfanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku, baik amal yang bagus-bagus ataupun yang buruk-buruk. Nabi. Jadi Nabi ini semua amal hamba umatnya ini dinampakkan ke Nabi. Fulan ini yang baik, ini yang buruk, yang baik, yang buruk, yang buruk. Ditunjukkan sama Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa wajatu fi mahasinil a'maliyah al-adha yumatu anit tariq. Dan aku mendapatkan termasuk di dalam amal-amal yang bagus-bagus itu, yaitu menyingkirkan sesuatu dari jalan, maksudnya sesuatu yang mengganggu al-adha. Apakah itu duri, apakah itu batu, disingkirkan.
Di Jalan Lubuk Semut sana tuh ada lubang dalam. Saya tengok sekarang udah ada di semen sedikit, jadi tak terlalu dalam sangat. Itu dapat pahala besok tuh orangnya tuh. Entah semen siapa yang dimasukkan sih. Walaupun masih agak gini tapi tidak kemarin gini. Jadi kalau naik motor masuk situ kena lah. Itu termasuk nanti disetorkan, dinampakkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja batu, pasir. Kalau hujan-hujan pasir masuk ke jalan, pas di pengkoan, itu bahaya, orang bisa terpleset. Ada orang baik, masya Allah, pasirnya dibuang. Itu termasuk amal soleh. Nanti yang dinampakkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita nih kadang-kadang jadi manusia ini sok ego lah, sok gengsi lah, nak bersihkan ini kan jalan orang ramai. Masa saya yang nak bersihkan, masa saya yang nak buang? Biarlah. Nah ini macam gitu. Sebetulnya kalau kita bersihkan nampak. Oh, ini Bapak Fulan yang membersihkan. Nabi kenal sama kita. Kemudian wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjid la tudfan. Sedangkan termasuk di dalam amal-amal yang jelek umatku, kata Rasulullah, yaitu dahak ataupun ingus yang tidak dipendam, ditutup. Kalau di zaman Rasulullah kan masjidnya tak pakai karpet macam gini, tanah. Jadi semacam banyak ludah itu bisa ditutup pakai pasirnya, segala macam. Jadi macam gitu dulu. Kalau sekarang ini ada masih masjid kayak gitu di Mauritania. Jadi pasir gini. Salat tuh makanya Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah begini. Apa? Di sini nih ada bekas-bekas pasirnya begini. Makanya ketika ada orang enggak sunnah itu mengusap dahinya yang diusap Rasulullah. Karena hadisnya begitu, dulu Rasulullah ketika sujud itu, ketika bangun salam, masjidnya tak seperti ini. Ini kan keramik licin macam gini, mana tak akan ada pasir di situ. Coba masjid kita bikin satu masjid di Karimun khusus pakai pasir. Wah, ramai masjidnya tuh. Itu afdal. Jangan dikira tidak afdal. Salat langsung di atas tanah itu afdal. Daripada pakai mewah-mewahan begini, afdal. Bahkan kalau menurut mazhab Imam Malik, menurut Imam Malik ini, mazhab Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, jadi kalau kita sholat di tempat yang terlalu VIP itu makruh. Sejadahnya mahal, ini semuanya lah pokoknya makruh. Kita ini nak sujud di hadapan Allah, tunggu sebentar, bentang dulu yang bagus. Ini baru sujud. Dengan orang yang sujud langsung di atas tanah, mana yang lebih tawaduk orangnya? Tunggu sebentar, nanti kotor. Bentang dulu apa yang bagus, baru sujud. Allahu Akbar. Beda, sisi ketawaduannya berbeda. Makanya sebagian ulama mengatakan, khususnya mazhab Maliki, kalau terlalu mewah begitu makruh hukumnya. Semacam juga hiasan-hiasan di masjid, ukiran-ukiran di masjid itu yang lebay, itu makruh hukumnya. Jangan ini orang masuk ke masjid bukannya ini nak zikir, tengok gini cantiknya, cantik. Jadi orang bilang wisata religi. Kau ini nak ibadah kan, nak jalan-jalan ke masjid. Masuk ke masjid bukan dia nak sujud nak apa, tengok cantiknya cukir di mana. Pas salat Allahu Akbar, dengan ukiran cantik. Waduh,
ini besok aku nak beli juga lah macam gini, katanya. Cantik, beli mana belinya ya? Nah, mengganggu. Itulah bedanya salafus salih. Tapi zaman sekarang kayak gitu. Dan ini perlu disampaikan agar kita ini tidak ikut ikut gelombang arus globalisasi dan lain sebagainya. Beda. Apalagi Masya Allah, pasir bersih, masjidnya rapi, bersih, tidak harus kotor, tidak terlalu banyak perhiasan yang bisa membuat orang yang sholat itu menoleh kanan, menoleh kiri dan lain sebagainya. Tuh. Jadi di zaman Rasulullah masjid itu tidak pakai keramik dan lain sebagainya, nggak pakai. Kita karena dunia ini tambah lama tambah kaya istilahnya, tapi suatu saat habis miskin lagi, bensin habis. Makanya dikatakan besok peperangan Imam Mahdi ini pakai kuda, bensin dah habis, pertalite lambat aja dah pusing, apalagi habis. Tanjung Balai Karimun 1 bulan tak dapat bensin, apa nak jadi coba kira-kira? Melarat kita langsung. Apalagi lampu padam, lampu padam, nak ngapa semua tak bisa. Sekolah libur lah, siapa nak ngantar anaknya pakai gendong? Tak ada, motor tak ada. Ini masa bapak nak ngantarnya pakai gendong anaknya jauh? Apalagi saya dari Wonosari sampai ke sini, mana tahan? Tak tahan saya. Nah, libur lah, sekolah libur, toko-toko semua libur, kulkas ikan semuanya busuk semuanya, toko tutup, pertukangan berhenti, semua berhenti. Sumbernya mudah aja kalau orang Allah ini nak bikin melarat. Orang yang punya mobil 3, 4, 5 tepuruk semua di rumah, tak bisa dipakai. Apa nak jadi kau? Sombonglah kau beli mobil cantik-cantik, bensin tak masuk, nak naik kuda tak punya, masih menang yang pakai basikal. Kata kau mobil kau tak jalan, aku masih bisa, kata dia. Tuh. Jadi termasuk hal yang tidak bagus ketika meludah atau buang dahak ataupun ingus di masjid dan tidak ditutup, dibiarkan gitu saja, tidak ditutup pakai panahnya, pakai pasirnya, itu nanti nampak sama Rasulullah SAW. Itu baru macam gitu. Apalagi yang mabuk, judi, zina, nampak semua sama Rasulullah, ditampakkan. Ibaratnya kalau di satu perusahaan general manager dia nampak laporan ini gini. Wah, kacau. Anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhaba ahlu dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Jadi ada beberapa sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia nih kalau bahasa orang sekarang sakwa nih bahasa Indonesianya, dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi ini termasuk orang yang ekonominya menengah ke bawah, datang ke Rasulullah, orang-orang miskin lah. Kata mereka, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka memborong pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka bisa sholat seperti kami sholat. Kami sholat apa? Kami tahajud, bisa tahajud, mereka bisa. Kami duha, mereka bisa. Kami sunnah-sunnah yang lain, kami sholat, mereka bisa. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Kami nak puasa apa?
puasa sunnah, puasa wajib tentu, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal dan lain sebagainya. Kami puasa, mereka pun bisa puasa juga. Berarti kan sama nih. Bedanya apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Terus sedangkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tak bisa, Nabi. Itu bagaimana para sahabat dulu, mereka saling berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Di dalam beramal baik. Sini sholat, ini ikut sholat. Si miskin sholat, si kaya sholat. Si miskin puasa, si kaya puasa. Tiba giliran si kaya berinfak, si miskin nengok. Kata ya Rasulullah, mereka infak, kami tak bisa. Macam mana kami nak nyalip dia mereka ini, ya Rasulullah. Jadi mengadu. Kala kemudian Rasulullah menjawab orang-orang yang miskin-miskin. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Bukankah Allah sudah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian bisa sedekahkan? Walaupun kalian melarat, bukankah Allah juga memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Orang-orang miskin ini apa maksudnya Nabi ini? Wah, kita tak punya duit kok. Terus kata Rasul, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Bahwa sesungguhnya setiap tasbih, subhanallah, itu ada nilai sedekahnya. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, perintah kepada yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyu anil munkari sadaqah, mencegah dari yang mungkar itu sedekah. Kadang-kadang ini sedekah gratis pun malas. Perintah kepada yang ma'ruf, ngajak berbuat baik susah. Kadang kita ngajak baik-baik malah dibenci orang. Mencegah dari yang mungkar apalagi. Salah-salah kena lepuk. Tak tahan. Wa fi budi ahadikum sadaqah, dan di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Kalau ya Rasulullah, ayati ahaduna sawatahu yakun lahu fi ajr. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ketika seseorang mendatangi hajatnya, maksudnya kepada antara laki-laki dan suami dan istri, ya, apakah ketika seseorang itu mendatangi syahwatnya, hajatnya kepada tentu istrinya orang yang halal, itu ada pahalanya ya Rasulullah? Apa ada pahalanya? Qala ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizr? Kata Rasul, bukankah kalau benda itu ditaruh di tempat yang haram dosa? Kata Rasulullah. Iya pula, kalau dia ditaruh di tempat yang haram dosa, tapi kalau dia ditaruh di tempat yang halal berpahala, sedekah. Walaupun tak punya duit. Repotnya yang tak punya bini ini yang repot. Ini sedekah itu ada pahalanya, jangan nggak ada pahalanya kan. Rasulullah SAW udah tak punya duit, tak punya bini lagi, macam mana nak sedekah? Kacau. Wa kadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga kalau dia ditaruh di tempat yang halal, maka itu jadi sedekah. Ini solusi. Sekarang nih udahlah miskin, tasbih tak enak, takbir malas, alhamdulillah zikir tahmidnya juga tak mau, tahlil juga bosan. Tak mau majlis zikir, perintah kepada yang ma'ruf takut, nahi anil munkar juga gitu.
Terus macam mana nak menang dari orang-orang yang kaya? Ketika orang kaya sibuk di bisnis mikirin ini harus begini, si miskin baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini tak, si kaya ni mikirin bisnisnya, nanti dia dapat duit untuk infak, si miskin melongo aja, zikir tidak, punya duit pun tidak. Macam mana nak menang dengan orang kaya? Nah, kaya juga, tapi harus macam mana duitnya tuh yang halal. Nah, jadi masalah tuh kalau tiba-tiba jadi orang kaya aja mendadak, entah dari mana duitnya, pandai betul engkau cari duit. Orang-orang melarat engkau kaya sendiri. Hati-hati, di akhirat akan ada hisab. Tapi kalau kaya tuh bagus, orang yang kaya itu dapatnya dari yang halal, kemudian diinfakkan di dalam yang halal, itu masih hisapnya besok di akhirat tuh. Masih lama hisapnya. Cuma ya namanya orang SPJ lah katakan. SPJ kan. SPJ kalau dapat dana banyak, SPJ-nya kan banyak nih. Tapi kalau seluruhnya aman, selesai juga. Tapi kalau orang miskin, SPJ apa berapa? Tak punya duit. Apa gila kau senang masuk surga lama kali, tahu saya hitung lama-lama. Jadi nak jadi orang kaya pun jadi orang miskin kira-kira ini kita. Nah itu. Jadi besok di akhirat itu orang-orang miskin ini dah masuk surga semuanya. Orang-orang kaya ini masih nunggu di luar, ngantri. BBM masih belum ada apa-apanya. Ngantri banyak. Tengok di orang kaya-kaya terakhir masuk surga. Jadi SPJ-nya tuh satu. Ngambilnya yang halal, nyangkutnya menggunakannya tak halal. Ada yang ngambilnya tak halal, ngambilnya tak halal, tapi dia suka nyumbang ke masjid, nyumbang anak yatim, duit haram buat sedekah. Nyangkut juga. Kadang buang sial biar tak nampak sangat mungkin kan. Ini masalah. Kena juga. Yang selamat tuh cuman dia ngambil dari yang halal, digunakan untuk yang halal. Ini SPJ-nya selamat di akhirat. Selain itu tak ada cerita lah. Tak ada cerita. Tengok ini para sahabat ini dulu. Ini sahabat luar biasa. Dia kaya halal kayanya itu. Jadi yang miskin-miskin ini bingung macam mana Rasulullah kami nak nyalip di orang nih. Kata Rasulullah, ya sudah, takbir, tahlil, tahmid itu semuanya ada nilai sedekah. Ketika dia sibuk cari duit, kau banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah miskin malah zikir. Jauhlah kau. Miskin cari zikir. Aduh, untung aja lah nanti kalau amalnya bagus masih masuk surga walaupun pinggir-pinggiran gitu kan masuk. Tapi udahlah di dunia ini miskin, di akhirat nih kalau surganya VIP lah. Nah, itu usahakan. Ini orang kaya-kaya seperti apapun kayanya orang di dunia ini, ketika dia mati spontan dia jadi orang miskin. Spontan. Orang terkaya dunia sekarang, kalau dia mati langsung jadi orang miskin. Semua dunia yang ditinggal, tidak ada yang dibawa. Anhu qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari termasuk Abi Dzar Al-Ghifari ini termasuk sahabat yang apa namanya ya ekonominya menengah ke bawah. Kalau Sayyidina Utsman kaya raya, Sayyidina Utsman kaya tak bakhil. Kalau ada nak perang jihad fisabilillah, Sayyidina Utsman ketika ada panggilan jihad, apa yang dilakukan Sayyidina Utsman? Onta berapa butuh, kuda butuh berapa, pedang butuh berapa, ini butuh. Disupport sama Sayyidina Utsman bin Affan. Itu dia kaya yang mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin-miskin terima, yang pedang dikasih, perisai dikasih, kuda jalan. Siapa yang nyapot? Yang kaya-kaya. Nak ngalahkan Sayyidina Utsman susah. Udahlah orangnya soleh, ibadahnya luar biasa, kayanya lagi, sedekahnya lagi luar biasa. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi, saya janganlah engkau meremehkan sesuatu perbuatan yang baik, walaupun itu kecil, jangan kau remehkan. Walau antal kau akhaka biwajhin tolik. Contohnya seperti apa? Seperti walaupun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu kan remeh tuh. Ngasih duit tidak, ya kan? Ngasih apa-apa, tak ngasih apa-apa. Cuma ketemu senyum, ketemu senyum, ketemu senyum. Nah, jadi tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ini dah tak ngasih duit, gini terus. Masam muka, udah masam peloke. Apa lagi nak dapat? Dia loke kalau ada senyum dia masih mending lah, tak kasih duit kalau masih ada senyum. Ini muka masam terus. Kau jangan meremehkan, kata Rasulullah. Jangan kau remehkan sesuatu, walaupun itu kayaknya tuh kecil, hal kecil. Walaupun hanya sekedar kau memberi senyum kepada saudaramu. Jangan garang-garang. Masa Nabi gitu dulu? Ya tidaklah. Nabi itu orangnya berseri, enak, murah senyum. Kayak gitu. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Itu sebetulnya tidak sebatas amal yang itu saja. Pokoknya segala amal yang kelihatannya kecil, Allah ini pahalanya tak banyak, tinggal ini tak banyak, jangan gitu. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Bisa tolong orang, tak bisa pakai duit, pakai tenaga. Tak bisa pakai tenaga, pakai apa? Pakai cerita, pakai lisan menghibur. Itu penting. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatluhu fi syams. Ya'dilu bainal isnaini sadaqah. Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas dari manusia itu atasnya sedekah setiap hari ketika matahari terbit. Makanya ada satu kebiasaan yang baik, Masya Allah. Saya ada melihat seseorang setiap dia habis sholat jamaah subuh, saya lihat sendiri dengan mata, setiap gitu, setiap dia mesti ketika dia nak keluar masjid tuh, dekatkan dia ke tong amal. Tapi sayangnya bukan jamaah sini ya, itu sayang dia tuh. Jadi dia setiap habis sholat subuh tuh, mesti di ketong masjid ngisi, mesti besok gitu lagi, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Setiap istiqomah dia setiap subuh. Kalau dihitung, anggaplah sekarang setiap hari sekitar anggaplah 10.000 saja, 10.000 saja anggap. Berarti satu bulan berapa? 300.000. Padahal satu hari 10.000 saja. Coba kita, umpamanya orang langsung infak 300.000, pap, wih banyak betul rasanya. Tapi begitu habis sholat subuh 10.000, habis sholat subuh 10.000, habis sholat istiqomah sampai mati. Kalau 10.000 banyak, 5.000 lah, 5.000 saja satu bulan 150. Kalau 10.000 300.000 istiqomah sampai mati. Jadi namanya amal istiqomah. Amal istiqomah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma apa. Sedekah pun ada istiqomahnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah setiap hari infak 4 kali. Sayyidina Ali 4 kali. Fil laili wa fin nahar, di malam hari sekali,
di siang hari sekali, fisirri wal alan, secara sembunyi-sembunyi sekali, secara terang-terangan sekali, 4 kali sehari. Kalau 5 ribuan, 20 ribu, 1 bulan 600 ribu. Oh, banyak juga. Kalau dah mikir gitu tak jadilah. Tak jadi. Ya sudah, menurut wa anfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Berinfaklah orang yang diberi keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, keluasan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang memang rezekinya itu sedikit, maka berinfaklah sesuai apa yang Allah berikan. Kalau kalau memang sedikit, ya sudah, memang kemampuannya tak bisa banyak, entah 2.000, entah 1.000. Jangan orang yang kaya tapi infaknya 1.000, 2.000, bakhil namanya. Penghasilannya bukan main. Itu namanya suhun muta, sifat kikir yang dituruti. Itu termasuk 3 perkara yang akan membinasakan. Salasun muhlikat, 3 perkara yang akan membinasakan. Ranking satunya suhun muta, sifat kikir yang ditaati, nggak mau dilawan, terus dipiara. Bakhil dipiara, itu tidak bagus. Lawan. Kalau nak mengeluarkan duit ini sayang, itu sifat bakhil, setan itu. Jangan dibawa mati. Nah, itu namanya suhun muta. Setiap pagi, setiap ruas ini membutuhkan sedekah. Setiap ruas, dikatakan 360 ruas di dalam diri kita ini. Setiap matahari terbit, ya'dilu bainal isnain sadaqah, berlaku adil terhadap 2 orang, itu juga sedekah. Wa yu'inur rajulu fi dabati fayahmilu alaiha, menorong seseorang di atas tunggangannya, mengangkatkan barangnya, itu juga sedekah. Aw yarfa'u lahu alaiha mata'ahu, mengangkatkan barang-barang mereka, itu adalah sedekah. Jadi menolong dia naik ke atas atau mengangkatkan barang-barangnya, itu juga punya nilai sedekah. Orang tua ditolong, dibantu. Nak nyebrang jalan, orang buta diseberangkan, sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, ngomong yang bagus itu juga sedekah. Ini ngomong bukan tak sedap omongannya, Masya Allah, masih kurang. Sekarang kalau ini zaman Nabi, ini belum ada Facebook, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram. Sekarang nih ketambahan status. Status, nak bikin status yang bagus, yang enak. Jangan bikin status yang tak sedap. Ngomong tas hisab, itu bukan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimat yang bagus itu sedekah. Jangan yang tak bagus-bagus ngomong. Walaupun sudah dihapus di Facebook, di Instagram, di WhatsApp sudah dihapus, tapi dah dicatat sama Allah, sudah dicatat sama malaikat. Yang bagus-bagus ngomongnya, statusnya yang bagus-bagus. Wa bi kulli khatwatin yamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang dia berjalan menuju salat itu adalah sedekah. Wa tumitul adha anit tariq shadaqah, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi, merintangi, berbahaya di jalan, itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Rawahu Muslim aidan min riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sitina wa thalathimi'ati mafsal. Nah, ini disebutkan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan, anak cucu Adam ini diciptakan atas
Sitin wasala simiati mafsal, 360 ruas. Kalau tak percaya hitunglah. Ini aja udah berapa? 1, 2, 3. 3 kali 4, 12, 15, 30. Ini, ini berapa nih? Sini. Total ruasnya 360. Kaki berapa? Ini Rasulullah yang bilang. Waktu itu kayaknya belum ada dokter yang ngitung mungkin, tapi Rasulullah ada. Sampai sekarang entah ada yang ngitung, entah belum. Kemudian faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfara wa azala hajaran antarikin nas au syaukatan au azman antarikin nas au amran bima'ruf am nahya 'anil munkarin adada sittina wa salasami'atin fa innahu yamsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar. Barang siapa yang bertakbir. Jadi kalau kita baca takbir berarti berapa? Kalau nak takbir saja satu hari 360 kali. Kalau kita nak gabung takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar. Satu lagi apa satu lagi? Kalau 6 kita 60 ya. Ya umpamanya selawat. Ya, selawat ya 6. Jadi setiap takbir sedekah berarti 60 kali 6 360 zikirnya satu hari ya. Subhanallah 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 60. Kalau kita habis sholat saja, habis sholat 33 199 atau 100 5 dan 500 dah lebih 500 306 berarti tak perlu sedekah lagi lah. Wah pelukik memang kata dah lebih dah. Setiap solat dah 100 kan 33 tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya nilainya sedekah. Mensedekahi setiap ruas yang ada pada diri kita, jumlahnya 360. Itu 5 waktu sholat berarti 500, sisa 140. Oh udah lebih. Kalau betul tak perlulah ngisi tong masjid lagi. Wah kosong tong masjid. Bakhil. Nah kemudian apa kata Rasulullah? Wa azala hajaran antarikin nas, meminggirkan batu dari jalan orang, au saukatan atau duri, au azman atau tulang, antarikin nas dari jalan manusia, au amrin bin ma'ruf, au nahyin anil munkar, mengajak yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ada dasitina wasala simi'atin, sebanyak 360. Jadi total semua tuh dari atas. Nak digabung-gabung ke, nak tidak, kemudian la ilaha illallah. Kalau bisa itu la ilaha illallah 360, semuanya 360, Allah Akbar. Nah itu lagi bagus. Ini caranya orang miskin bisa menyalip orang kaya. Fa innahu yamsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar. Maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya orang tersebut dia akan dijauhkan dari dijauhkan dari neraka jahanam. Kalau sudah bersedekah seperti itu, orang itu akan dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya sedekah separuhnya kurma. Saking tak ada duitnya, ada kurma sebiji, sekerat, potong 2, separuh sedekah, separuh dimakan, untuk menghalang-halangi antara kita dengan neraka. Siapa yang banyak sedekah, dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.